Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungi sebagai bioindikator. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas mikroorganisme sebagai bioindikator. Antara lain adalah Escherichia coli, coliform, kemudian coli fekal. Nah, sekarang kita fokus kepada mikroorganisme yang lain yaitu fungi. Nah, mengapa fungi ini bisa digunakan sebagai bioindikator? Karena fungi sensitif terhadap perubahan alam. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu perlu kalian ketahui ada beberapa jenis fungi atau kelompok fungi yang mesti Anda pahami. Di sini saya terangkan dalam bahasa Inggris ada 3 kelompok fungi yaitu mushroom, mold, dan yeast. Untuk mushroom ini merupakan jamur makroskopik, kemudian mold adalah kapang, dan yeast adalah kamir. Nah, untuk jamur makroskopik ini biasanya masuk ke dalam Basidiomycota, kemudian untuk kapang ke Ascomycota, dan untuk yeast ke Ascomycota, dan kapang adalah Deuteromycota. Fungi sebagai bioindikator. Fungi sebagai bioindikator ini sudah dilaporkan pada beberapa literatur, antara lain adalah mycorrhiza. Mycorrhiza yang bisa digunakan sebagai indikator antara lain adalah Arbuscula mycorrhiza, yang kita tahu bahwa mycorrhiza ini berinteraksi dengan tanaman. Interaksinya dengan tanaman ini membantu uptake nutrisi tanaman, dan dia membantu mentransfer nutrisi dari dalam tanah ke tanaman, dan demikian juga sebaliknya. Nah, keberadaan Arbuscula mycorrhiza ini menyebabkan modifikasi fisika tanah, dan keberadaannya ini sangat bisa digunakan sebagai bioindikator. Nah, jadi di sini dicontohkan apabila di lingkungan hutan, misalnya produktivitas dan diversitas dari mycorrhiza itu meningkat, maka bisa disimpulkan atau diambil kesimpulan bahwa hutan tersebut sehat. Kemudian Arbuscula mycorrhiza ini juga bisa digunakan sebagai indikator tanah pertanian. Contohnya Streptoglomus constrictum. Nah, Streptoglomus constrictum ini biasa tumbuh di padang rumput, kemudian lahan subur yang tidak terlalu diolah. Jadi misalnya Anda ingin mencari lahan subur, kemudian di situ belum ada orang yang mengolah, bisa dicek ada atau tidak Streptoglomus constrictumnya. Kalau banyak, berarti bisa jadi lahan tersebut subur. Kemudian Funeliformis caledonius ini merupakan indikator lahan yang dibajak teratur dan lahan subur asam. Nah, ini sangat bermanfaat di lingkungan Kalimantan Selatan yang lahannya banyak mengandung atau tingkat keasamannya tinggi. Kemudian Glomus macrocarpum. Nah, ini biasa hidup pada padang rumput. Kemudian Aculospora alpina. Ini hidup pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Kemudian Gigaspora margarita dan Centraspora helvetica ini pada ketinggian kurang dari 1100 meter. Jadi masing-masing daerah itu memiliki ciri-ciri khas tersendiri terhadap keberagaman masing-masing spesies mycorrhiza. Nah, kemudian mycorrhiza juga bisa dijadikan indikator dari radioaktivitas. Nah, di sini pernah ditemukan pada daerah Finlandia tahun 86 sampai 87 itu mycorrhiza digunakan sebagai bioindikator radioaktif Ca134 dan Ca137. Ca itu kaesium. Nah, beberapa jenis mycorrhiza yang berhasil diidentifikasi di sana adalah Cortinarius armillatus dan Roszitas caparatus yang bisa mengakumulasi radionuklida. Nah, kemudian Cantharellus tubaeiformis dan Lactarius rufus serta Rusula paludosa ini mengandung radiokaesium.
Kemudian Boletus edulis dan Cantharellus sibarius ini menghambat kontaminasi dari radionukleotida tersebut. Nah, perbedaan akumulasi radionuklida dari beberapa spesies yang disebutkan tadi itu tergantung beberapa hal, antara lain kondisi geografik. Jadi masing-masing kondisi geografis itu sangat menentukan masing-masing spesies atau spesies apa yang bisa hidup di sana. Kemudian struktur fisika dan kimia tanah. Karena masing-masing spesies itu memiliki kemampuan hidup yang berbeda-beda, maka struktur fisika dan kimia tanah juga sangat berpengaruh. Kondisi meteorologi juga sangat berpengaruh. Makro dan mikrohabitat ini juga sangat berpengaruh. Makrohabitat contohnya tumbuhan yang tumbuh di sana itu seperti apa, kemudian apakah ada hewan-hewan lain yang membantu penyebaran mikorizа dan lain sebagainya. Kalau mikrohabitat ya habitat mikrobiologi atau mikroorganisme yang ada di sekitar mikorizа tersebut. Kemudian morfologi mikorizа. Ada beberapa mikorizа di sini Anda pasti sudah tahu ya, ada Vesicula arbuscula mikorizа, kemudian ada arbuscula mikorizа, kemudian di situ ada beberapa kelompok mikorizа yang mungkin Anda bisa pelajari lagi nanti, yaitu endomikoriza, ektendomikoriza, dan ektomikoriza. Itu masing-masing punya perbedaan morfologi. Kemudian pigmentasi ini termasuk warna yang dihasilkan oleh mikorizа tersebut, lalu fisiologi mikorizа. Nah, untuk yang warna ini memang saya sendiri kekurangan referensi apa hubungannya gitu ya dengan akumulasi radionuklida, tapi mungkin jika terakumulasi lebih banyak radionuklidanya bisa menunjukkan warna atau pigmentasi tertentu. Nah, mungkin Anda bisa mencarinya nanti di referensi-referensi yang lain. Kemudian fisiologi dari mikorizа itu sendiri. Jadi sifat fisiologi mikorizа itu sendiri juga sangat mempengaruhi kemampuan mikorizа dalam mengakumulasi radionuklida. Nah, ini pustakanya, Anda bisa membaca nanti dan bisa mencari sendiri ya. Nah, kemudian tadi arbuscula mikorizа, sekarang pindah ke mushroom. Mushroom itu apa tadi? Mushroom adalah ya fungi yang makroskopik atau yang biasa kita lihat tubuh buahnya. Nah, ternyata mushroom ini sudah digunakan sebagai bioindikator untuk polusi heavy metal atau logam berat. Nah, ini ada jurnal tahun 2010 yang melakukan penelitian ke arah sana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa mushroom ini digunakan sebagai bioindikator polusi logam berat? Nah, yang pertama, fungi ini sangat penting sebagai dekomposer dari materi-materi organik karena dia bisa menjadi sumber absorpsi, sumber makanan, atau bisa juga sebagai substansi medis. Nah, peranannya di dalam absorpsi dan translokasi materi-materi toksik, terutama logam-logam toksik di ekosistem hutan itu sangat penting untuk menunjukkan adanya kontaminasi di dalam hutan tersebut. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Karaman dan kawan-kawan ini, mereka mencari spesies Lignicolous dan Terricolous. Jadi fungi-fungi yang bisa tumbuh pada lignin, kemudian pada terricol ini dikoleksi pada 7 lokasi di Serbia. Nah, kemudian konsentrasi makroelemen nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien besi, Zn, Pb, Cu, Cr, dan nikel serta kadmium ini dicek, diambil di bagian sporokrap dari mushroom tersebut. Nah, kemudian ketika dianalisis ternyata famili Boletaceae dan spesies Auricula mesenterica ini tersebar sebagai spesies bioindikator yang potensial untuk sebagai bioindikator dari heavy metal untuk substrat Fe, Ni, dan Cr. Kemudian fungi juga bisa dijadikan
bioindikator untuk polusi di daerah hutan. Nah, ini di daerah Slovenia mungkin ya. Jadi nanti Anda bisa mengecek sendiri ya, Salek Valley ini di daerah mana. Nah, jadi fungi ternyata bisa bertanggung jawab atau dijadikan bioindikator, terutama untuk makrofungi dan Ectomycorrhiza ini sebagai bioindikator dari heavy metal. Jadi level dari heavy metal di tubuh buahnya itu ternyata tinggi di fungi. Jadi mungkin fungi ini merupakan absorban yang kuat terhadap heavy metal, sehingga ketika terjadi cemaran logam berat di suatu daerah, maka keberadaan fungi ini bisa menunjukkan cemaran apa yang ada di daerah tersebut, karena dia bersifat absorptif terhadap logam berat. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan pada penelitian Al-Sayek dan kawan-kawan ini. Dia menginventarisasi makrofungi, kemudian mengidentifikasi biodiversitas tipe-tipe Ectomycorrhiza yang ada, kemudian dianalisis potensial mycorrhizanya pada beberapa polutan yang berbeda di daerah plot-plot penelitiannya. Nah, kemudian dideterminasikan level logam berat di dalam fruiting bodies atau tubuh buah dari makrofungi tersebut. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungi bisa digunakan sebagai bioindikator yang efektif untuk mengecek atau mengukur ekosistem atau kondisi ekosistem hutan. Kemudian ini adalah penelitian Maggie dan kawan-kawan di Irlandia. Jadi fungi sebagai bioindikator radionuclide ya. Jadi ada beberapa spesies fungi yang mengakumulasi radiokaisium dan beberapa dikonsumsi oleh herbivora dan manusia juga. Nah, sehingga kita juga mungkin harus berhati-hati ya memilih fungi yang akan kita konsumsi. Jangan sampai kita mengkonsumsi fungi ternyata dia sudah mengakumulasi radionukleotida, misalnya seperti itu. Nah, ini dilaporkan di sini konsentrasi radiokasium di fungi itu sampai 50.000 BQ per kilogram. Nah, satuannya ini saya kurang paham, tapi yang jelas ini sangat tidak lazim. Jadi sangat tinggi gitu ya. Karena ini per berat kering. BQ ini untuk satuan untuk radionukleid. Jadi mungkin Anda nanti bisa mencari sumber-sumbernya. Nah, kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan saya persilakan ya nanti lewat chatting. Terima kasih.